wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Baik, sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas mohon dipimpin. Baik teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu kali ini akan membahas materi tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Kemudian, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dari sistem ekonomi. Selanjutnya, peserta didik mampu memahami macam-macam sistem ekonomi. Lalu, mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi. Kemudian, yang akhir, peserta didik mampu menyajikan secara lisan dan tulisan hasil belajar kelompok mengenai biaya peluang dan ekonomi syariah. Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu merupakan cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Dalam pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi secara teoritis, pengertian dari sistem ekonomi ini dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Kemudian prinsip dari sistem ekonomi yaitu suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Kemudian macam-macam dari sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau pasar. Sistem ekonomi liberal ini merupakan sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar seperti permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal ini menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Ada beberapa ciri-ciri sistem ekonomi liberal seperti adanya pengakuan terhadap hak individu, kemudian kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, dan menerapkan sistem persaingan bebas. Kemudian ada pula kelebihan dari sistem ekonomi liberal ini. Yang pertama, setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Kemudian, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang ketiga, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Kemudian, dengan adanya kelebihan, otomatis ada kelemahannya. Salah satunya menimbulkan monopoli, terjadinya kesenjangan, rentan terhadap krisis ekonomi, dan adanya eksploitasi. Kemudian, yang kedua, sistem ekonomi sosialisasi atau terpusat. Sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Terdapat ciri-ciri sistem ekonomi sosialis ini. Yang pertama, hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai negara. Yang ketiga, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab dari pemerintah. Kemudian, terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Yang kedua, pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, pemerintah mengatur distribusi. Untuk kelemahannya, salah satunya yaitu hak milik individu tidak diakui. Kedua, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Yang ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Kemudian terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Ada beberapa ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
Yang kedua, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar tetapi masih ada campur tangan dari pemerintah. Yang ketiga, ada persaingan tetapi masih ada kontrol dari pemerintah. Kemudian ada kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kestabilan ekonomi terjamin. Yang kedua, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang ketiga, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Untuk kelemahannya, yang pertama, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian terdapat jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 ciri utama dari sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Contohnya, Indonesia menggunakan 5 ciri utama sistem ekonomi Pancasila, seperti yang pertama, peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Yang kedua, manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi, tetapi juga makhluk sosial. Yang ketiga, adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerataan sosial. Yang keempat, prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Yang kelima, pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Terdapat pula peran dari pemerintah dalam sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Yang kedua, pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan yang kurang mampu. Yang ketiga, pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Untuk pemaparan materi kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.